kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnya lah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu, berkata ia kepadanya, "Aku harus mempersembahkan korban keselamatan, pada hari ini telah kubayar nazarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari." Diplesetin kata-kata itunya, kata-kata itunya diplesetin. Engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan hasrat hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah abis ini sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Oke, thank you Aiko. Gimana Pak? Jangan dekati perempuan yang kayak gitu, yang ngajak kayak gitu. Itu adalah nasihat supaya orang Kristen itu jangan terpengaruh sama perempuan-perempuan kotor seperti itu. Tahu jadinya? Oke. Ya, saya tahu. Nah, paham ya. Jadi orang Kristen tuh nggak boleh ketemu sama perempuan yang kayak gitu terus dia ngikut ya. Ada memang kayak gitu. Ini tadi ada seorang laki-laki ya, dia cucu Luther, dia juga gitu, laki-laki. Diajak sama perempuan muslim, diajak begini-begini, ditawarkan yang indah-indah kayak begituan. Nah itu, akhirnya ganti agama. Nah itu nggak boleh. Itu Pak, maksud ayat itu gitu. Makanya dibaca satu perikop. Karena banyaklah orang yang terpengaruh ya kan tadi Aiko di ayat-ayat terakhirnya kan. Hati-hati, peganglah perkataanku ini. Jangan kamu mendengarkan perempuan yang licin lidahnya, dibilang ayo nanti kamu dapat bidadari, nanti dapat surga, bisa di dari kita. Nggak usah dulu menggiring ke sana, cukup sampai situ aja dulu. Oke, mantap ya. Bye. Baca Alkitab kok. Ada Bapak. Paham sekarang Pak? Makanya jangan kau ambil cuman bagian pip gitu aja. Ini tadi ada namanya cucu Luther, Kak. Iya, wih, Kak Agatha kembar gancet nih. Kak, aku di ini, Kak. Nah, ada juga tadi yang tadi muslim itu, siapa namanya? Pak Daniel apa tadi? Ya kan? Ada kan yang di Sabah itu. Gitu, tergoda dia sama perempuan yang nawarin yang gitu, yang mulutnya licin. Ditawarkannya, ayo kita mau madu begini-begini ya, digoda tuh. Jadi itu adalah nasihat kepada teruna-teruna, anak-anak muda Kristen. Jangan dengarkan perempuan-perempuan ini karena dia penyembah berhala kan, memberikan kurban ini. Itu yang nggak Kristen, itu perempuan yang licin mulutnya itu. Hati-hati ya kalian ya, Oten ya. Banyak kali korbannya, banyak kerugiannya.
Mantap ya, thank you ya Aikyo ya. Pelajaran ya, kalau baca ayat jangan kayak roti, sepotong-sepotong. Dan jangan kayak lagi ini di warung prasmanan gitu. Lu ambil yang mana yang lu suka gitu. Kayak Kan? ajukan lamaran jadi admin agak. Bukan lamaran jadi admin. Iya, gitu. Paham ya Bapak ya? Naik lagi, oh my god. Apa ya, buat seru-seruan. Alkitab standby. Tenang aja, KJV apa semua ada. Ini. Apalagi mau ditanya Pak? Kenapa dikeluarkan gitu Oke. aja? Tapi masih ada pertanyaan saya. Ada lagi mau ditanya? Banyak lagi. Aku tak membantah tak ini dan itu, tak berkomentar doh. Cuman aku ingin bertanya Bapak aja. Bapak Islam. Tapi Islam tadi. Coba baca lagi, Pak. Di Yeskiel 23 Coba ntar 1 ini tuh. nanti ya satu-satu dulu ya, satu-satu. Bukain dong Quran ini. Siapa namanya? Aiko. Bukain dulu Nanti Quran aku- Abasa ayat 1. Abasa. Anabah 33. Oh tenang, ada. Ada Ada. aplikasinya. Anabas. Gimana tuh? Wah, Abasa itu tulisannya gimana sih? Anabah Abas. 33. Anabah 33. Repot. Gimana hari ini? Belajar gua kan. Nabah 33 kan lo ada aplikasinya. Iya. Ini lagi nyari. Lucu ya? Ya, dilucuin aja. Ah, Nabah 33. Panabah ya? Ya. Sama tafsirannya ya yang NU ya. Anabah ayat 33. Oke. Biar cepat. Aduh, gue pakai bahasa Inggris lagi nyonya. Aduh, gue pakai bahasa Inggris nyonya. Bisa aja kadang-kadang susah apalagi bahasa Inggris. Makanya bingung gue. Nabah. Nih. Nih, NU. Oke. Tafsir mana nih? Tafsir yang mana, Bun? Ini sih. Nih, gua kasih ya. Cuman tuh, Pak? Baca, Pak. Mana Bacain kok. latinnya? Dan Allah sediakan pula bagi mereka Mana bisa baca, sebagai aku itu kenikmatan kecil-kecil. hekhual dan pemberi Latinnya ketentraman mana, hati latinnya? juga dari surga, Al-Qur'annya yaitu mana? gadis-gadis yang Nabahnya. cantik jelita Itu tadi. yang umur mereka sebaya. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat apa tuh? Tuh ke bawah tuh. Nah, tuh. Baca. Dan Allah tuh, baca. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan hekhual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik jelita, punya kelapa montok, umur mereka sebaya. Ini latinnya. Ini Pak. Quran NU ya, online. Ya udah, begitu. Kelapa montok tuh apa? Gue juga Ya, nggak tahu. jangan diketawai lah. Enggak ya. Itu gimana, Jangan Pak? diketawai lah. Kebenarannya kan seperti apa kan kita belum tahu. Gimana? Tuhan Mantap juga menyediakan itu. Tuhan menyediakan yang kayak gitu, Pak. Gimana itu? Ya memang udah tersedia tadi buat Tuhan. Ada punya perempuan tadi. Itu ada tulis. Oh iya. Biar apa sih Pak? Kayak Jaringan gitu. ber. Ini ayat suci Pak. Ya macam kami ini semuanya memang semua didekatkan di dalam kitab. Cuma Ini didapatnya kapan Pak nanti Pak? Pas kapan nih?
Gimana? Ini didapatnya kapan? Kan sudah ini? saya jawab tentang masalah yang jelasnya memang ada di situ. Apa kata dia? Kapan Ini didapat? maksudnya- Kata dia situ. Saya nggak berani Nih, untuk bernarasi di situ. Dan coba baca lagi, Aiko. Kalau udah itu tertulis ya itu tertulis. Ini nanti di sorga apa sekarang nih? Gimana tadi? Di sorga apa di neraka dia bilang? Atau di dunia? Enggak, ini enggak ada. Ini di dunia apa di sorga, Di setan? surga kan ada tulisannya, dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai Oh iya, kenikmatan bidadari. seksual dan memberikan tentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang montok jelita, punya pepaya montok yang umurnya mereka sebaya. Nggak tahu aku di mana. Tapi katanya bidadari surga. Nah, kalau di sorga ya memang gitulah dia. Macam mana lagi? Itulah ajaran kami. Oh, ini ajarannya, Pak. Anda membantah, ya nggak masalah sih. Namanya sorga. Kalau sorga kayak gitu ya, Pak? Ya? Oh, Ya. Sorganya kayak Kalau gitu ya, sorga itu, sekarang apa yang kita butuhkan dalam suatu kenikmatan yang paling enak di dunia, nggak ada melebihi dari sorga. Sorga bahkan melebihi kelipatan dari dunia kenikmatan di sana. Apapun itu kalau kami Islam. Oke, kita lanjut ya untuk Yeskiel dulu. Yeskiel 21 sampai 23, Yeskiel 23 1 sampai 4. Oke, silakan bacakan, Aiko. Sampai 21 lah, sampai 21. Coba baca dulu, baru nanti artikan. Saya nggak membantah kok. Iya. Yeskiel 23. Yeskiel 23. 1 sampai 4, sampai 21 lah. Judul perikopnya kakak beradik Ohola dan Oholiba. Nah, 1. itu Datanglah dia, firman pas. Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Mereka bersundil di Mesir, mereka bersundil pada masa mudanya. Di sana pepayanya dijama-jama dan sebutannya apa nih? Ada keperawanannya Sebutin aja, dipegang-pegang. itu kan kitab Anda. Nggak Nama apa-apa yang itu. tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzinzin Itu ayat berapa? Ayat berapa? ayat 5. Oh, itu. Ohola katanya siapa? Ohola mana tadi? Sama Ohola Samaria ayat 4. Ohola Samaria, Samaria bangsa. dan Oholiba ialah Yerusalem. Oh, itu, Pak. Jadi itu adalah bangsa, nama bangsa yang dia mengimani ilah-ilah berhala. Itu. Ada yang mau ditanya dari situ? Itu. Ada yang... Mantap. Hosea 4:14. Oh, ini gantian dong. Kan satu-satu. Sama At-Tahrim ayat 1 sampai 5 sama tafsiran. Aku dulu baru nanti gantian nanti. Aku dulu baru Oh, ini gantian. tadi Ada kan 3 lagi pertanyaan saya. Bapak 1, saya 1. Alah, kena pembatasan lagi gua. Ayat berapa, Bun? Gue kena pembatasan, Cok. Ini apa namanya? Tamu gue tuh melanggar karena bahasanya tuh kayak gitu, harus diplesetin emang. Ada rokok. Oh ya? Dia tadi ngerokok. Pantes.